Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma khususan ila Syahmad bin Dahlan. Thumma khususan ila Nabi Antuna Muhammad bin Daud. Thumma khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Bab ini menjelaskan tentang beberapa fi'il. Fi'il ada berapa? Ada 3. Apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Al-af'alu salasatun. Al-af'alu adapun beberapa fi'il. Salasatun ialah 3 macam. Madin berupa fi'il madi. Wahuwa adapun fi'il madi. Ma ialah kalimat dalla yang menunjukkan apa ma ala hadatsin atas suatu kejadian. Mado yang lalu. Wangkodo dan telah selesai. Wa alamatuhu adapun tandanya fi'il madi. Ayak bala ialah dapat menerima apa fi'il madi. Ta'at ta'nis sakinati kepada tak ta'nis sakinah. Contoh, doroba takulu fihi berkata siapa kamu fihi di dalam lafal doroba. Dorobat. Jadi doroba itu bisa kemasukan tak ta'nis menjadi dorobat. Wal mudhari'u sedangkan adapun ini atof ya. Wal mudhari'u dan fi'il mudhari' atof ke madin. Wa adapun fi'il mudhari' ma ialah kalimat dalla yang menunjukkan apa ma ala hadatsin atas suatu kejadian. Yakbalu yang dapat menerima apa kejadian itu al-hala kepada sekarang wal istiqbala dan akan datang. Jadi fi'il mudhari itu zamannya adalah sekarang dan akan datang. Sekarang kita belajar dan akan belajar. Nah, kalau akan belajar lagi, soalnya kalau sekarang berarti sekarang bahasanya nata'al lamu. Berarti nata'al lamu itu fi'il mudhari. Zamannya adalah zaman hal. Itu contohnya yang zaman hal. Kalau zamannya yang akan datang, maka kalian mengatakan sanarji'u, kami akan pulang. Akan masih bukan sedang. Itu namanya istiqbal. Wa alamatuhu adapun tandanya fi'il mudhari. Ayak bala ialah dapat menerima apa fi'il mudhari. As-sina kepada sin, wa saufa dan saufa, wa lam dan lam. Nahu yadribu. Contohnya lafal yadribu. Takulu berkata siapa kamu fihi pada lafal yadribu. Sayadribu wa saufa yadribu wa lam yadrib. Wa amrun dan fi'il amar. Wa huwa adapun fi'il amar. Ma ialah suatu kalimat dalla yang menunjukkan apa ma ala hadatsin atas suatu kejadian. Fil mustaqbali pada masa yang akan datang. Wa alamatuhu adapun tandanya fi'il amar. Ayak bala ialah dapat menerima apa fi'il amar. Ya al muannatsatil mukhatabati kepada ya muannas mukhatabah. Wa yadullu ala talabi wa yadullu dan menunjukkan apa fi'il amar alat tolabi atas suatu tuntutan. Tuntutan melakukan, tuntutan meninggalkan. Yang penting tuntutan atau perintah. Tuntutan. Tolab ya, tolab tuntutan. Contohnya seperti apa? Idrib, pukullah olehmu. Ini kan tuntutan untuk apa? Memukul. Nahwu
Takulu berkata siapa kamu fi di dalam idrib, idribi. Nah, kalau idrib ini adalah laki-laki, idrib, pukullah olehmu laki-laki. Tapi kalau idribi, pukullah olehmu perempuan, berarti yang disuruh memukul adalah seorang perempuan. Contoh semuanya madi mudhari dan amar. Contohnya itu doroba, yadribu, dan idrib. Al-awwalu adapun yang pertama, misalun adalah contoh lil madi untuk fi'il madi. Apa ya contoh yang pertama? Doroba. Wasani apa yang kedua? Yadribu. Yadribu itu lil mudhari untuk mudhari. Wasalisu dan yang ketiga apa yang ketiga? Idrib. Idrib itu lil amri untuk fi'il amar. Jadi fi'il madi itu menunjukkan apa? Masa lampau. Kalau fi'il mudhari menunjukkan hal dan istiqbal. Kalau fi'il amar istiqbal, yang mana fi'il amar itu menunjukkan atas tolab, tuntutan. Idrib, ta'allam, belajarlah kalian. Ta'allami, belajarlah kalian perempuan. Ta'allamna, belajarlah kalian semuanya perempuan ini. Cek tedung malolo, ajar. Nah, itu. Cek kata sik malolo, ajar. Kata sik melolo, tak ajar. Nah, ini namanya fi'il amar, tolab. Ta'allam, belajarlah kalian. Ta'allamna, belajarlah kalian. Fal madi adapun fi'il madi maftuhun ialah dimabni fathahkan, dibaca fathah. Idhofah ya. Maftuhul akhiri ialah dibaca fathah terakhirnya abadan selama-lamanya. Jadi kalau di dalam kitab Jurmiyah ini fi'il madi dikatakan mabni fathah selamanya. Tapi di dalam kitab yang lain tidak dikatakan mabni fathah selamanya, sehingga ada istilah fi'il madi itu ada mabninya dengan fathah, mabninya dengan dhamma, mabninya dengan sukun. Tapi ketika kita mengatakan bahwa fi'il madi itu mabni fathah selamanya, itu harus konsis. Maksudnya konsis bagaimana? Bagaimana ketika nanti bersambung dengan waw jama', bagaimana nanti ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, itu kan mabninya huruf terakhirnya bukan lagi dengan fathah, tapi ketika bersambung dengan waw jama' maka huruf terakhirnya apa adalah dhamma. Kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik maka apa terakhirnya? Sukun. Bagaimana cara menyikapi kalau ada kalimat fi'il yang seperti itu? Maka itu tetap mabni fathah, tapi lah ini dia. Tapi baca kita. Yakni bermaksud siapa ki musannif annahu kepada sesungguhnya adapun fi'il madhi mabniyun ialah dimabnikan alal fathi secara fathah, lafzon secara lafal. Contohnya yang secara lafal jelas doroba, ba ini. Au takdiran atau secara perkiraan. Kalau perkiraan ini lit ta'adzuri karena udzur. Contohnya Roma. Ini kan tidak ada alifnya, tidak ada fathahnya. Huruf yang terakhir kan bukan berharakat fathah. Kenapa kok tidak dikasih harakat fathah? Karena huruf terakhirnya berupa alif. Alif itu tidak mungkin berharakat. Oleh karena itu ini disebut udzur. Mabninya tetap dengan fathah, tapi fathahnya kemana? Fathahnya udzur untuk ditampilkan. Karena berakhirnya adalah alif. Wa yuqaddaru fihi al-fathatu aidan idza ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin. Wa yuqaddaru dan dikira-kira fihi di dalam fi'il madhi al-fathatu apa fathah aidan hale juga. Idza ittasala kapan itu? Idza ittasala manakala bersambung bihi dengan fi'il madhi
Dhamiru raf'in apa dhamir rafa' mutaharrikin yang berharkat. Contoh darabtu, ini kan fi'il madi bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Wa darabna dan lafal darabna. Wa yakunu dan ada zuhurul fathati apa tampaknya fathah, tampaknya fathah pada contoh darabtu dan darabna. Muta'adziran ialah undur. Kenapa dikatakan undur? Karahata tawali arba'i mutaharrikatin. Karena enggannya atau tidak senangnya berturut-turutnya 4 huruf yang berharkat. Fima di dalam suatu kalimat, huwa yang adapun kalimat itu kal kalimatil. Fima di dalam contoh tadi itu, huwa yang adapun makal kalimatil wahidi seperti satu kalimat. Orang Arab itu tidak mau teman-teman. Lafal darabtu 4 kan, 4 huruf. 4 huruf yang itu awalnya kan memang 4 huruf. Yang awalnya ini tersusun dari 2 kalimat kan, daraba dan tu. Nah, tapi ini ketika sudah kadung bersambung, orang Arab ini tidak suka membacanya berharkat semuanya. Jadi kalau ada huruf 4 yang bergabung itu orang Arab senangnya harus mati satu. Sehingga bacanya darabtu. Ini menurut di sini di Jurmiyah, hukumnya ini tetap mabni fathah selamanya, mabni fathah. Terus mana fathahnya ini? Fathahnya adalah undur. Kenapa kok undur? Ya karena ini alasannya. Karena orang Arab itu enggan atau tidak mau atau tidak suka kalau ada 4 huruf sekaligus berturut-turut itu berharkat. Tidak mau itu. Wa yuqaddaru fihi al-fathatu wa yuqaddaru dan dikira-kira fihi di dalam fi'il madi al-fathatu apa fathah aidon hale juga idza tasala manakala bersambung bihi dengan fi'il madi wawud dhamiri apa wawud dhamir. Contoh darabu, ini dikira-kira juga fathahnya li'annal wawa karena sesungguhnya adapun lafal wawu yunasibu ialah sesuai apa yunasibu ialah sesuai ha kepada wawu dhammu ma apa dhammanya huruf qablaha yang sebelum wawu. Kalau wawu yang sesuai dengan wawu harkat huruf sebelum wawu itu apa? Dhamma. Oleh karena itu jangan dibaca darabau, tapi darabu. Jangan darabau. Wah, darabau, bau deh, darabau lagi. Nah, nanti bau tak mandi kepi. Nah, darabu ya. Loh, kok dibaca darabau? Kan fi'il madi kan mabni fathah selamanya sih. Tidak seperti itu. Ketika bersambung dengan wawu jamak, maka fathahnya itu adalah undur. Fathahnya itu tercegah dibaca fathah karena tidak bisa ditampakkan itu. Sama juga ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, fathahnya juga dikira-kira. Ini yang disebut dengan fathah kirologi. Fathah yang dikira-kira. Kirologi, dikira-kira. Fadhammatul munasabati adapun dhamma yang sesuai tamna'u ialah mencegah apa dhammatul munasabah min zuhuril fathi dari tampaknya fathah. Karena yang sesuai dengan wawu itu adalah dhamma, maka kesesuaian tersebut menjadi pencegah terhadap fathahnya fi'il mudhari. Fathahnya fi'il madi.
Fayuqalu lalu dikatakan mabniyun ala fathin muqaddarin mana amin zuhurihi istighalul mahalli biharakatil munasabati. Jadi fi'il madi itu ketika bersambung dengan ketika bersambung dengan wawu jamak itu adalah fathanya itu adalah mabniyun, mabni juga ala fathin atas fathah muqaddarin yang dikira-kira. Kenapa dikira-kira? Mana amin zuhuriha, tercegah dari tampaknya fathah. Istighalul mahalli, apa sibuknya tempat. Biharakatil munasabati, dengan harkat yang sesuai. Harus menyesuaikan harkatnya. Ini alasannya ya. Alasan bahasa Arabnya ini. Mabniun ala fathin muqaddarin mana amin zuhurihi istighalul mahalli biharakatil munasabati. Itu kalau fi'il madi yang bersambung dengan wawu jamak. Tapi kalau alasannya fi'il madi yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, itu adalah fathahnya adalah unzur. Kenapa? Karena karahata tawali arba'i mutaharrikatin fi ma huwa kal kalimatil wahid. Itu yang fi'il madi. Sekarang fi'il amar. Wal amru, adapun fi'il amar majzumun ialah dibaca jazm abadan, selamanya juga dijazmkan. Yakni bermaksud siapa ke musannif annahu, kepada sesungguhnya adapun fi'il amar mabniun ialah dibaca mabni ala sukuni atas sukun asyabihi yang serupa, yang sukun itu serupa bil jazmi dengan jazm. Karena sukun merupakan tanda aslinya jazm. Makanya ini disebut dengan serupa dengan jazm. Fa in kana, jika ada apa fi'il amar mu'tallan ialah mu'tal, akhiruhu, apa akhirnya fi'il amar bil mu'tal itu bil alifi, dengan alif, awil wawi atau wawu, awil ya'i atau ya, yakunu, maka ada apa fi'il amar itu mabniyan ialah dimabnikan ala hadfi harfil illati, atas membuang huruf illat. Namanya sudah serupa dengan jazm. Kalau jazm itu, kalau i'rabnya i'rab jazm, ketika huruf yang terakhirnya berupa illat maka dibuang. Ketika fi'il amar pun juga seperti itu. Ada contohnya ya di sini. Ini ada contohnya di belakang. Wahia, apa saja huruf illat? Al-alifu wal-wawu. Iya. Wahia, adapun huruf illat, al-alifu adalah alif, awil wawu atau wawu, awil ya'u atau iya. Nahu contohnya ihsya, wad'u, warmi. Ihsya ini huruf illatnya apa? Ya, Alif. Kalau irmi, ud'u huruf illatnya apa? Wawu. Irmi huruf illatnya apa? Ya. Iya. Gampang sebenarnya teman-teman. Kalau yang pertama huruf shinnya apa harokatnya? Fathah. Berarti itu sudah pasti. Setelah itu yang dibuang apa? Alif. Karena yang sesuai dengan fathah adalah alif. Yang ud'u, apa harokat terakhirnya? Dhamma. Berarti yang dibuang itu sudah pasti wawu. Karena yang sesuai dengan dhamma itu adalah wawu. Yang kasrah pun juga seperti itu. Fa in kana musnadan ila alifilits naini awawil jama'ati aw ya'il muannatsatil muhatabati yubna ala hadfin nuni. Wa in kana, dan jika ada apa fi'il amar musnadan ialah disandarkan ila alifilits naini, terhadap alif tasniyah, awawil jama'ati awaw jama', aw ya ilmu annatsatil muhatabati, atau bersambung dengan wawu
apa ya muannas mu'tabah yubna maka dimabnikan apa fi'il amar ala hadfin nuni dengan membuang nun. Ini mabni kalau fi'il amar itu dimabnikan dengan membuang nun. Tapi kalau yang fi'il mudhari ketika bersambung dengan alif tasniyah jamak dan ya muannas mu'tabah dan kemasukan amil jasm, jasmnya dengan Nun. membuang nun. Itu bedanya ya. Ya. Jadi bedanya kalau fi'il amar itu mabni dengan membuang nun, tapi kalau yang fi'il mudhari ketika kemasukan amil jasm bukan mabni tapi mu'rabnya dengan membuang nun. Sama-sama membuang nun. Tapi kalau yang fi'il amar itu mabni, kalau yang fi'il mudhari itu mu'rab. Contohnya idriba, watribu, watribi. Wal alifu fa'ilun wa kadza al wawu wal ya'u. Alif yang ada pada lafal idriba itu fa'il. Idribu wawunya fa'il. Idribi iyanya yang fa'il. Wa in kana musdadan ila nunin niswati yubna ala sukuni. Wa in kana dan jika ada apa fi'il amar musnadan ialah disandarkan ila nunin niswati kepada nun niswa yubna maka dimabnikan apa fi'il amar ala sukuni terhadap mabni sukun. Contohnya idribna ya niswatu. Idribna pukullah olehmu ya niswatu wahai perempuan. Pukul jira meletaklah lama lolo semuanya. Pukul itu biar rajin belajar, tapi kalau mau mukulnya jangan yang membahayakan. Pukul pelan-pelan saja. Kalau Allah maghfirlahu Ki Hariri, beliau itu kalau meskipun ada santrinya yang nakal, tak pernah beliau memukulnya dengan ditampar atau diapakan. Beliau itu kalau santri seumpamanya, santri ndak subuh itu kadang telat subuhnya, kadang tidak masuk sekolah. Nah kamu kok ndak masuk? Ini nak cuma disentuh ini, dipegang ininya cuma. Ini nakal ini, dipegang ini cuma. Sudah ndak diapa-apakan, dipegang. Itu kalau santri yang paham, itu kan tamparan luar biasa itu dengan sudah disentuh ininya. Di sini lain. Saya lalu kocak tak ada tak ngifik kokul. Ayo jemaah ada. Ayo acari. Lang lang nak kana. Iya lain mungkin ya. Kalau Ki Hariri itu kan sudah nyambung dengan Allah. Mensingi dia corona tak patah hidup kana. Corona tak patah nyambung lah murid telang. Men corona lah tak patah nyambung ke pangeran. Murid teh suruh aja kelang-ilangan gini. Tina kita tedung suruh aja ke tedung. Oh lah. Wa ini tasolat dan jika bersambung bihi dengan fi'il amar nunut taukid di apa nun taukid yubna maka dimabnikan apa fi'il amar alal fathi atas fathah. Jika fi'il amar bersambung dengan nun taukid maka mabninya mabni fathah. Contohnya idriban bin itu nunnya nun taukid khafifah bin nunil khafifati. Watribanna dan contoh itribanna bin nuni sakilati itu non sakila. Wal mudhari'u adapun fi'il mudhari, ini sekarang fi'il mudhari, tadi fi'il amar. Wal mudhari'u adapun fi'il mudhari ma ialah suatu kalimat karena yang ada fi awwalihi di awalnya ma ihdaz zawaidil arba'i apa salah satu tambahan yang 4. Yajma'u yang mengumpulkan ha kepada zawaid arba'ah, tambahan yang 4. Qauluka apa perkataanmu, ana itu, apa bunyi perkataanmu, ana itu.
Berarti dengan lafal ana itu di sini huruf mudhara'a itu ada 4 apa saja? Alif, Hamzah, hamzah, ya, nun, ya, ta. ta. Jadi itu bukan alif ya. Kalau alif tidak bisa menerima harokat. Iya. Tapi kalau Hamzah. hamzah itu bisa Bisa menerima berharokat. Bisyarti dengan suatu ketentuan antakuna ada al-hamzatu apa hamzah lil mutakallimi untuk mutakallim, orang yang berbicara. Contohnya akumu, aku berdiri. Wan nunu, sedangkan nunnya itu lil mutakallimi untuk mutakallim juga. Wa ma'ahu, dan ialah beserta mutakallim. Ghairuhu, adapun lainnya mutakallim. Ini yang disebut dengan mutakallim ma'al ghair. Awil mu'azzami nafsahu, atau mutakallim untuk mengagungkan dirinya sendiri. Ini ketika di Al-Quran, ketika Allah itu kan sering redaksinya kan menggunakan inna, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Atau di Al-Quran itu banyak sekali yang redaksinya itu adalah kami. Tapi di situ maksudnya kami di situ adalah Allah. Allah itu adalah satu, seorang. Kok menggunakan nahnu? Kok menggunakan kami? Kalau kami itu kan banyak. Lah berarti kalau seperti itu Tuhan banyak. Kalau seperti itu memahaminya, berarti tidak belajar nahu. Kalau belajar nahu ketemu, oh itu nun, itu namanya mu'azzam nafsa. Mu'azzam nafsa, mengagungkan dirinya sendiri. Itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, yang punya persepsi Tuhan di Al-Quran itu kan sudah jelas bahwa Tuhan itu adalah kami, katanya Tuhan, bahwa kami itu, yang dimaksud kami itu kan Tuhan. Berarti kalau kami itu kan banyak. Berarti kalau seperti itu Tuhan itu banyak. Berarti ini tidak belajar nahu. Makanya suruh belajar nahu ya, suruh baca kitab Mukhtasar Jiddan. Kitab Mukhtasar Jiddan. Halaman berapa? Halaman 10. Atau yang punya saya ini yang terbitan Darul Hijrah itu halaman 19. Suruh baca itu biar tahu, biar tidak gampang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan itu cuma satu. Ini luar biasa sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, tapi tidak perlu saya jelaskan di sini. Nanti bukan belajar nahu, malah kita nanti akan belajar tauhid. Nanti kita belajar tauhid. Contohnya nakumu, lafal nakumu. Nunnya di situ adalah non mutakallim ma'al ghair, kami maksudnya. Wal ya'u, dan ya-nya itu lil ghaibi, untuk ghaib. Contohnya yakumu. Wa ta'u, dan ta lil muhatabi, untuk muhatab. Nahu takumu. Dan juga ta itu lil muannatsatil ghaibati, untuk muannas ghaibah. Contohnya hindun takumu. Ini sama kan, takumu, antara takumu yang muhotob dengan takumu yang muannas ghaibah ini kan sama. Iya. Kalau ditanya bagaimana untuk membedakannya, maka untuk membedakannya lihat redaksi kalamnya. Redaksi kalamnya itu menuntut kepada muhotob ataukah menuntut kepada muannas ghaibah. Jadi kalau orang berdiri tiba-tiba ada orang yang bertanya, takumu, ini apa dhamirnya takumu? Menjawab anta benar, menjawab iya juga benar, sama-sama benar. Tapi kalau sudah ada di depannya sebelum kalimat itu seumpamanya al-mar'atu takumu, berarti dhamir yang tersimpan di dalam takumu apa? Iya, itu sudah pasti. Makanya untuk mengetahui harus paham siyakul kalamnya.
apa redaksi kalamnya di situ, susunan kalamnya, rentetan kalamnya, pembahasan kalamnya itu harus paham. Faharajat al-hamzatu allati laisat lil mutakallimi. Faharajat lalu keluar al-hamzatu, ini pengecualian. Tadi di atas kan dijelaskan bahwa fi'il mudhari yang didahului oleh huruf mudhari'ah yaitu fathah, yaitu hamzah, nun, ya dan ta, itu sudah pasti fi'il mudhari. Ada yang didahului hamzah, ya, nun dan ta, tapi itu bukan fi'il mudhari, akan tetapi fi'il madi. Itu pengecualian. Contohnya di mana? Ini dia. Faharajat lalu keluar al-hamzatu, apa hamzah, allati yang tidak ada, apa hamzah, allati hamzah, laisat yang tidak ada, apa allati, lil mutakallimi untuk mutakallim. Tadi di atas kan hamzah fungsinya untuk mutakallim. Ini bukan untuk mutakallim. Contohnya apa? Akroma. Fa innahu, karena sesungguhnya lafal akroma madin adalah fi'il madi. Wan nunu, ada wan nunu dan juga wan nunu dan keluar apa nun itu, allati yang mana nun itu, laisat yang tidak ada apa nun, lil laisat yang tidak ada apa allati, lil mutakallimi untuk mutakallim, wa ma'ahu dan ialah beserta mutakallim, ghairuhu adapun lainnya mutakallim, awil mu'adzami nafsahu atau untuk mu'adzam nafsan. Contohnya lafal narjasa. Nunnya di sini bukan non apa? Bukan non mutakallim ma'al ghair atau non mutakallim nafsa, mu'adzam nafsa. Contohnya apa itu? Narjasa Zaidun. Narjasa memasang bunga narjas. Narjasa ini sejenis bunga. Narjasa memasang bunga narjas, Zaidun siapa Zaid, ad-dawa'a akan obat. Ini maksudnya bunga narjas ini dijadikan sebagai obat. Idza ja'ala, apabila memasang siapa Zaid, fihi di dalam dawa, an-narjasa kepada bunga narjas. Fa innahu, karena sesungguhnya adapun lafal narjasa madin adalah fi'il madi. Wal ya'u dan juga keluar apa? Ya allati, ya laisat yang tidak ada apa allati, lil ghaibi untuk ghaib. Nah, ini keluar dikecualikan juga. Contohnya yarna'a Zaidun asyaiba. Yarna'a menyemer Zaidun siapa Zaid, asyaiba kepada ubannya. Karena uban sudah tua, berubanan putih semuanya, biar tidak kelihatan kalau putih maka disemir hitam. Itu ini bahasa Arabnya seperti ini. Tidak boleh tapi ya, meskipun khilaf itu. Idza khadaba manakala memolesi, idza khadabahu bila mana memolesi siapa Zaid hu kepada uban, bil yuronnai dengan menggunakan pacar. Fa innahu, karena sesungguhnya adapun lafal yarna'a madin itu adalah fi'il madi, bukan fi'il mudhari, meskipun didahului oleh iya, karena iya-nya di situ bukan huruf mudhari, tapi iya-nya di sini memang kalimatnya itu sendiri. Itu. Wal yarna'u, adapun yarna'u apa sih yang dimaksud dengan yarna'u? Hiyal hinna'u adalah pacar. Hina itu kan pacar. Tapi kalau yarna'u ini diartikan di atas, yarna'a Zaidun asyaiba diartikan memacari siapa Zaid kepada uban, kan tak cocok.
yang dikata dipacari itu adalah kuku. Ini dipacari. Tapi kalau rambut masa dipacari? Ya enggak, tapi disemir. Jadi mengartikan itu harus yang pilih diksi yang sesuai. Waharaja ini tadi yang keluar dari non sudah, yang dikecualikan dari alif sudah, yang dikecualikan dari ya juga dari ya sudah. Sekarang yang dikecualikan dari ta. Waharaja bitta'i allati lil mukhatabi awil ghaibi lil ghaibati. Waharaja dan keluar bitta'i dengan ta allati ta lil muhatabati untuk muhatabah awil ghaibi atau untuk ghaibah, awil ghaibati atau untuk ghaibah. Ta'un apa ta? Nahu ta'allama Zaidun al-mas'alata. Ta yang ada pada lafal ta'allama ini bukanlah ta mudhara'a, tapi tak fi'il, itu memang tak kalimatnya. Ya? Makanya jangan diartikan kamu. Ini adalah huwa. Karena lafal ta'allama ini fi'il madi bukan fi'il mudhari. Ta'allama mempelajari Zaidun, siapa Zaid, al-mas'alata terhadap suatu problem, terhadap suatu permasalahan. Kenapa dipelajari? Untuk dicarikan solusinya. Ini diskusi ini kok bisa dibaca ini. Nah, ini dipelajari, itu didiskusikan. Fawa adapun lafal ta'allama fi'lun madin adalah fi'il madi. Fa'akumu wa nakumu wa yakulu wa takulu af'alun mudhari'iyatun adalah fi'il mudhari. Liwujudi harfiz ziyadati, karena adanya huruf tambahan, fi awwaliha pada awalnya af'al mudhari'ah, yaitu hamzah, nun, iya dan ta. Ini bermaksud siapa? Aku, al-hamzata kepada hamzah, wan nuna dan nun, wa ta dan ta, wal ya'a dan iya. Ini seharusnya tidak seperti itu. Kalau sesuai dengan contohnya, ini seharusnya membacanya seperti ini, teman-teman. Al-hamzata wan nuna wal ya'a dulu seharusnya. Wal ya'a baru wa ta'a. Kenapa? Coba saja diperhatikan. Yang pertama itu kan akumu. Akumu itu adalah hamzah. Nakumu non. Yakumu iya. Di sini kononatnya ketak. Nah, kan tidak sesuai. Baru setelah itu takumu. Lah takumu itu di sini lurusnya dengan iya, seharusnya tak. Sehingga menurut saya lebih tepatnya mungkin yakni al-hamzata wan nuna wal ya'a wat ta'a. Itu kalau memang mau diurut. Mungkin lebih pasnya seperti itu. Itu yang fi'il mudhari, ketentuan fi'il mudhari. Sekarang penjelasan tentang fi'il mudhari yang nasab. Wahwa adapun fi'il mudhari itu bukan nasab ya, ketentuan bahwa kalimat fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Wahwa adapun fi'il mudhari marfu'un, ialah dibaca rafa abadan selamanya. Hatta yadhula, sehingga masuk alaihi terhadap fi'il mudhari nasibun apa amil nasib, au jazimun atau amil jazm. Wa rafi'uhu adapun yang merofakkan fi'il mudhari tajarruduhu, ialah sepinya fi'il mudhari minan nasibi dari amil nasab, wal jazimi dan amil jazm. Wa huwa adapun yang merofakkan fi'il mudhari itu amilun maknawiyun adalah amil maknawi. La lafziyun, bukan amil lafzi. Fa in dahala alaihi amilun nasibun, fa in dahala apabila masuk alaihi terhadap
fi'il mudhari amilun apa amil nasibun yang nasab, fa innahu maka sesungguhnya adapun fi'il mudhari yunsabu ialah dibaca nasab, yunasibu ialah menasabkan apa amil nasib hu terhadap fi'il mudhari. Au jasimun atau kemasukan amil jasm, fa innahu maka sesungguhnya adapun amil jasm itu yujzimu ialah menjazmkan, yunsibu tadi, fa innahu yunsibu tadi ya. Kalau ini yujzimu. Fa innahu maka sesungguhnya adapun fa innahu maka sesungguhnya adapun amil jazm yujzimu ialah menjazmkan apa amil jazm hu terhadap fi'il mudhari. Jadi ketentuannya fi'il mudhari itu hukumnya adalah rafa. Kapan itu akan rafa? Ketika tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Ketika fi'il mudhari kemasukan amil nasab maka di-i'rab nasab. Ketika kemasukan amil jazm maka di-i'rab jazm. Bagus. Semoga cukup dulu ya. Semoga bermanfaat. Semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang dipelajari. Diberi kecerdasan untuk memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari, diberi keistiqomahan selalu belajar, diberi ketabahan dan kesabaran. Kita akhiri dan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.